Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tugas, yaitu mengisi bagian-bagian sheet yang kosong pada Microsoft Excel. Adapun soalnya yang diberikan, yaitu isi bagian yang kosong pada sheet nomor 2, buatkan rumus untuk melakukan pencarian berdasarkan NIM. Yang ketiga, buatkan rumus untuk melakukan filter. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus untuk menentukan fakultas, yakni dan menggabungkan rumus VLOOKUP dan lab. Lalu kita blok NIM yang akan kita cari fakultasnya. Lalu kita mencari 2 digit pertama untuk menentukan fakultas yang mana. Lalu kita blok seluruh yang ada pada tabel fakultas. Lalu kita kunci. Oke, sudah kita temukan fakultas apa yang cocok dengan NIM ini, karena di depannya adalah 08, yaitu FMIPA. Karena 08 ini cocok dengan yang FMIPA. Lalu cara mengisi yang di bawahnya tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, lalu kolomnya akan terisi otomatis. Fungsi dari mengunci dolar itu tadi adalah supaya dia tidak berantakan atau pindah kemana-mana begitu. Lanjut kita ke rumus jurusan dengan menggunakan, kita masih sama menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ini untuk mencari data dengan baris yang vertikal. Kalau tadi kita pakai VLOOKUP lab karena dia berada di tabel sebelah kiri, sekarang kita pakai yang mid, yang untuk di tengah. Lalu kita blok lagi nih yang akan kita cari. Lalu saya akan mencari posisi ketiga pada NIM ini. Posisi ketiga dengan 2 digit di belakangnya. Lalu kita blok tabel pada jurusan saja, yang gelar nggak usah. Sudah. Lalu kita kunci lagi satu-satu. Oke. Hmm. Maka keluar dia yang matematika. Karena kita tadi mengambil baris ketiga dan 2 digit di belakang, ke belakang. Jadi 1, 2, 3. Jadi 01. 01 itu kalau pada jurusan dia adalah matematika. Masih dengan yang sama untuk mengisi kolom di bawahnya, kita tinggal tarik ke bawah tanda panahnya, maka akan terisi semua. Lalu ini ada yang berbeda, yaitu farmasi dan ilmu kelautan. Kita lihat lagi, di sini baris ketiga empatnya adalah 06 dan 05. 06 itu adalah farmasi, benar. 05 adalah ilmu kelautan. Oke, benar. Jadi, tabelnya atau kolomnya ini sudah terisi dengan benar. Lanjut, kita mencari strata. Tabel strata itu yang ini. Kita pakai rumus dengan init, karena dia masih berada pada tabel yang di tengah. Lalu masukkan NIM yang akan kita cari. Lalu kita lihat dia berada pada tabel keberapa, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 digit. Oke, berarti dia stratanya strata 1. Dia tadi menghitung, maaf, tadi kita menghitung baris kelima dengan 1 digit. Berarti kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1. Benar berarti ya. Jadi tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah,
Ini ada yang satu berbeda karena dia baris kelimanya itu adalah 3, sedangkan di atasnya itu adalah 1. Lanjut, kita ke rumus jenjang. Rumus jenjang itu kita pakai if, lalu kita blok yang strata. Yang ini tadi ya, kita menentukan jenjangnya. Jenjang apa yang akan dimasukkan ke dalam kolom atau tabel ini. Dan strata 1 itu sama dengan sarjana. Lalu kita ulangi lagi, rumus if, blok lagi yang strata 1, itu sama dengan, kita tadi awali dengan if-nya sama dengan 1, lalu ini 2. Yang kedua itu ada Manchester. Lalu kita ulangi lagi rumus if, kita blok lagi yang strata 1, itu sama dengan 3, yaitu double. Hurufnya harus sama persis, karena kalau tidak sama persis dengan yang di tabel ini, dia tidak akan terbaca oleh rumusnya. Lalu kita dapat jenjangnya, yaitu jenjang sarjana. Kita tarik ke bawah juga. Oke. Karena dia itu 3, 3 itu adalah dokter, berarti data ini yang kita cari adalah benar. Lanjut, untuk jalur masuk, rumusnya hampir sama. Kita menggunakan if, karena dia memiliki banyak data, kita menggunakan if. Karena dia masih berada pada tabel yang di tengah, kita pakai ini. Kita blok yang nim ini. Itu pada baris ke-6, digit ini 1, sama dengan 1. 1 itu adalah SNMPTN. Lalu kita ulangi lagi rumus ini. Lalu kita ulangi lagi rumus ini. Masih sama seperti tadi, kita blok lagi nim-nya. Garis ke-6, digit ini 1. Itu sama dengan 2. Yang kedua itu adalah SBMPTN. Kita ulangi lagi. Kita blok lagi nim-nya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah USMB. Oke, jadi dia menghitung baris ke-6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia jalur yang kedua itu adalah SBMPTN. Coba kita lihat, kita tarik ke bawah, apakah dia benar. Nah, ini baris ke-6-nya dia 1, maka dia SNMPTN. Yang ketiga ini dia 3, 3 itu SMB.
Lanjut ke bulan masuk, kita menggunakan lagi rumus VLOOKUP dalam kurung. Kita pakai yang mid lagi. Lalu kita blok ini yang akan kita cari. Baris ke 7, karena tadi 6, sekarang 7 dengan 1 digit. Lalu kita blok yang bulan masuk ini bulan ini, kita blok. Maaf, ini ada kesalahan. Kita blok yang ini, lalu kita kunci satu-satu lagi. Kenapa dia di belakangnya selalu ada 2? Karena dia terletak pada tabel nomor 2, 1, 2. Oke, bentar. Lalu ketemu, dia bulan masuknya adalah Agustus. Karena baris ke-7, baris ke-7 ini, dia adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini adalah 8. Kita tarik saja, maka semuanya adalah Agustus semuanya. Lalu kita lanjut ke tahun masuk. Tahun masuk ini kita menggunakan rumus sum atau total dan mid. Karena mid dia masih berada di tengah. Lalu blok NIM-nya. Dan baris ke-8. Digitnya ada 2. Lalu saya masukkan 2000 karena kita akan menggunakan tahun 2000. Nah, muncul kan ini adalah baris ke-8. Ini. Ini tadi kan baris ke-7. Ini baris ke-8, 2 digit. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kamu hasil. Untuk rumus tahun keluar itu hampir sama dengan yang tahun masuk. Kita masih menggunakan sum dan mid. Kita blok NIM-nya. Jadi dia 8 dan 9. Lanjut kita baris ke-10 dengan digit 2 digit. Jadi sama seperti tadi. Oke. Ini adalah 28. Jadi tahun keluarnya adalah yang ini, baris ini. Tinggal kita tarik saja ke bawah. Maka hasilnya akan keluar sama seperti yang di baris ke-10 dan 11. Lanjut.
Untuk lanjut, kita menentukan rumus untuk nomor urutnya. Nomor urut itu kita pakai right, rumus right, karena dia berada pada sebelah kanan tabel. Lanjut, kita blok limnya. Lalu kita ambil dari sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3. Kita ambil dari sebelah kanan itu 3. Maka akan muncul nomor urutnya. Ini adalah nomor urutnya. Yang kita tarik saja, maka dia akan keluar sama seperti 3 digit dari sebelah kanan. Lanjut, kita akan mencari gelar pada masing-masing NIM dan nama ini dengan rumus VLOOKUP. Lalu lalu kita blok yang matematika karena kita akan mencari sesuai dengan jurusannya. Titik koma. Lalu kita blok yang bagian matematika dan jurusan dan gelarnya. Lalu kita kunci dulu. Lalu data baru nomor 2. Matematika itu gelarnya SSI. Lanjut kita tarik ke bawah dulu. Nah, formasi itu S-Form. Ilmu kelautan itu adalah S-Kal. Lanjut soal yang nomor 2. Kita akan mengisi nama, fakultas, jurusan, jenjang, dan nomor urut sesuai dengan NIM yang ada di sini. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita blok NIM yang kita akan cari nanti. Lalu blok semua tabel. Lalu kita kunci. Dan dia berada pada baris tabel kedua. Lalu saya menggunakan false karena untuk menentukan data yang tepat. Kalau kita menggunakan true, bisa jadi dia tidak sama dengan data yang di sebelumnya. Nah, benar kan? Ini 08053 ini dengan 08053 itu adalah ADI. Selanjutnya, kita masih menggunakan rumus yang sama. Kita blok lagi NIM-nya. Kita blok lagi tabelnya. Kita kunci lagi. Dia berada pada baris ketiga dari tabel. Nah, Fakultas ADI ini adalah FMIPA. Lanjut ke jurusannya masih sama lagi. Kita rumus pakai VLOOKUP. Kita blok NIM-nya. Kita blok lagi tabelnya. Dan dikunci satu per satu. Lalu dia berada pada baris keempat.
titik koma bukan. Oke. Nah, ilmu kelautan. Adi itu berasal dari jurusan ilmu kelautan. Lalu jenjangnya masih menggunakan rumus yang sama. Ya, pada baris kelima. Dan ini tidak dikunci tidak apa, karena dia tidak akan diurutkan ke bawah. Hmm. Jenjangnya, eh, ini pada baris kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini itu 6 bukan 5. Hmm. Jenjangnya adalah doktor. Lalu nomor urutnya masih menggunakan mesin sama. Tebak lagi. Ini pada baris ke 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dia pada nomor urut 001. Apabila NIM ini diganti, dia kolom di bawahnya juga akan berubah. Misalkan kita pakai yang punya NIM ke Arjun. Arjun Elpas Janjiara. Kita copy, lalu kita paste. Oke. Nah, maka semua data ini akan berubah juga menjadi punya Arjun Elpas Janjiara. Oke. Lanjut soal yang ketiga tadi, menentukan rumus filter untuk tabel-tabel yang masih kosong ini. Rumusnya, kita pakai rumus filter, lalu kita blok NIM yang ada di sini. Maaf, kita blok yang namanya bukan NIM. Lalu kita blok juga fakultasnya, karena yang diminta itu adalah fakultas. D17, D22 ini, atau fakultas ini, itu sama dengan FMIPA. Lalu kita akan mencari filter. Apabila dia tidak ada, maka dapat kita tulis tidak ada, jika tidak ada. Oke, kita enter saja. Nah, ini adalah nama-nama yang berada pada Fakultas FMIPA. Kalau kita ganti jadi Fakultas Ekonomi misalkan, FE. Nah, maka dia akan muncul tidak ada. Kalau kita ganti lagi menjadi FMIPA, dia akan muncul kembali nama-namanya tadi. Selanjutnya, kita masih menggunakan rumus filter. Kita blok namanya, lalu yang kita cari adalah jurusan. Kita blok jurusannya. Jurusan ini sama dengan yang ini, kimia. Masih sama, kalau tidak ada berarti dia tulisannya tidak ada. Hmm. Jurusan kimia ini tidak ada di tabel sebelumnya, jadi dia tidak akan tertulis namanya, jadi kita pakai tidak ada tadi. Lanjut, kita masih menggunakan rumus yang sama. Filter nama, lalu jenjang. Jenjang itu sama dengan yang dokter, lalu tidak ada, tidak ada. Nah, yang memiliki jenjang dokter itu adalah Adi. Selain dari Adi itu kan sarjana. Jadi dia cuman terdeteksi yang punya Adi. Lanjut, yang terakhir, yang menggunakan rumus yang sama. Filter nama, lalu jalur masuk. Kita filter yang jalur masuk.
Jalur masuk ini dia yang USMB yang diminta. Lalu kita ketik tidak ada jika tidak terdapat pada tabel sebelumnya. Berarti Asep ini dia adalah jadi Asep ini masuk pada jalur masuknya adalah USMB. Jadi cuman Asep yang berada pada jalur masuk USMB. Sudah terisi semua pada sheet 2. Sekian video tugas dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.